Tafadhol, silakan yang mau bertanya. Bismillah. Barakallahu fiik Ustaz, fika barakallah. Pertanyaan saya, bagaimana sikap saya kepada istri yang melarang mengikuti pengajian? Padahal selama ini saya ikut pengajian hanya seminggu sekali dan tablik akbar sekarang adalah yang kedua. Ya nggak apa-apa dia ngelarang, tapi antum jangan nurut gitu loh. Antum takut sama istri gimana sih? Antum mau bawa rumah tangga ke surga, kalau takut sama istri ya susah. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq, sama yang berhak melarang saja. Kalau melanggar larangan Allah, tolak. Apalagi istri nggak berhak melarang Anda. Apalagi alasan Anda kuat, ya ini nuntut ilmu yang manfaatnya buat apa? Buat rumah tangga kan? Nggak ada yang dikatakan kebenaran dalam hal ini. Dan istri itu jangan melarang. Ini malah kasusnya aneh di Purwokerto ini. Ya, di Purbalingga ini unik sekali. Ya, padahal apa ya? Justru saya banyak ketemu sama ibu-ibu di Jakarta minta tolong doain supaya suaminya ikut kajian gitu loh. Ini malah dilarang ini, waduh. Ini masya Allah. Ini kasus baru nih berarti ini. Ustadz sini tanggung jawab ini berarti ya. Harusnya bersyukur suami yang sibuk di waktu kosongnya pengen ke kajian gitulah. Harusnya bersyukur. Ya mudah-mudahan Allah jadikan sebuah sabab kesempurnaan buat rumah tangga kita, insya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Mentaati ibu adalah wajib. Di sekitar rumah saya ada beberapa masjid dan rata-rata jamaah masjidnya belum mengenal sunnah dan banyak berbuat bid'ah. Tetapi ada satu masjid yang sudah mengenal sunnah, tapi ibu saya melarang untuk sholat di masjid sunnah tersebut dengan alasan yang tidak syar'i. Apakah saya boleh tidak mentaati ibu dalam perkara ini? Ya nggak usah ngomong, jalan aja udah. Ini suka ini sih ya, jadi rame urusannya. Udah tahu ibunya nggak suka masjid itu, ngomong mulu lagi ya. Akhirnya kan jadi masalah. Bu, saya mau kalau dia nggak nanya nggak usah lah. Kalau dia nanya ya jawab. Mau kemana nak? Mau sholat bu? Di masjid mana? Ya mana kayak begitu aja udah. Saya lupa namanya apa ya gitu. Jadi jangan dibikin-bikin, jangan malah sengaja kita kabarkan. Udah tahu ibunya ndak suka, ngomong mulu lagi kan. Nah, ya akhirnya nanti antum dapat pahala juga, dapat nggak ridho juga, kerugian buat Anda nantinya. Sambil didakwahin. Ya kalau bahasa dakwah sama orang tua itu memang harus dibuat waktu khusus, cara khusus gitu ya. Kita kalau ngomong sama jamaah begini, kalau ngomong sama orang tua kita nggak bisa begini. Ratusan orang bisa saya taklukkan Ustaz dengan mic di tangan saya. Ibu Anda nggak perlu pakai mic. Umurmu berapa, tetap di mata ibumu kamu tuh anak kecil gitu loh. Depan orang kamu bisa agak sok-sokan gimana, sama orang tua mah gelendotan gitu sama. Ya. Atau bikin sebuah kenangan-kenangan indah yang pernah dia lakukan sehingga dia tetap berfungsi buat Anda dan merasa berfungsi gitu loh. Jadi jangan sampai kita dikecohkan sama apa yang dia lakukan. Masjid loh, kalau dia melarang kan dahsyat. Mungkin karena dia nggak paham gitu ya. Ya aja kasih tahu dia tentang indahnya masjid tersebut seperti apa gitu loh. Makanya memang ini banyak kasus anak muda setelah belajar sunnah sama orang tua nggak akur, banyak. Bukan di sini saja, di Jakarta juga sama, banyak sekali kasus. Ya Allah Ustaz, saya alhamdulillah Ustaz di tengah-tengah pergaulan yang nggak bener ini saya udah ngaji Ustaz. Udah 6 bulan saya ngaji Ustaz, alhamdulillah. Ya sunnah-sunnah udah mulai paham Tat. Saya udah nggak isbal, saya udah menggunakan janggut seperti yang diperintahkan Rasul Tat.
Cuma ya ujian anak orang tua tat 6 bulan nih anak pas banget tat sama ngaji nggak tegor-tegoran. Oh masya Allah ya. Nanti antum ada yang salah itu. Apa yang membuat antum nggak tegor-tegoran sama orang tua? Karena pemahaman yang berbeda. Jadikan dia sahabat. Kalau orang antum ajak ngomong bisa paham, kenapa orang tua nggak paham? Mungkin cara antum salah. Sama orang antum bisa bikin asik makan di tempat yang enak sambil berdakwah. Sama orang tua antum ngobrol di tempat yang itu aja bikin dia bosan, betul? Kalau ngomong sama orang tua posisinya antum meja, orang tua hordeng nako, begitu aja posisinya. Di tempat yang nggak berubah. Kadang-kadang antum ajak ngomong orang tua di rumah orang tua yang antum numpang. Makan di atas meja milik dia, makanan dia yang masak. Kalau Allah mak, oh kalau Rasul gitu loh. Ini kata orang tuh, oh boy. Anda belum memberikan keuntungan buat dia. Kata Rasul, tahadu tahabu. Saling memberi hadiah timbul cinta. Hadiah apa yang antum telah berikan sama dia? Coba bikin dia seneng sama antum sehingga sampai dakwah. Harusnya seperti itu gitu loh. Sama orang tua udah jangan ngomong dakwah dulu, kasih hadiah. Apa yang dia mau turutin, berikan yang terbaik. Jangan tanggung-tanggung. Nanti orang tua mah ya Allah, anak nggak betul saja dia sayang, apalagi anak betul, kan begitu. Cuma memang cara kita ini yang membuat dia nggak paham kalau anaknya betul gitu loh ya. Allahu a'lam. Ustadz, bagaimana dengan orang yang nggak punya anak? Bagaimana ia mendapat doa? Siapa yang mendoakan? Allahu Akbar. Bahkan istri Rasul banyak yang nggak punya anak dari Nabi, betul? Salah satunya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dipanggil siapa Aisyah? Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Siapa Abdullah? Ponakan anaknya Asma binti Abu Bakar. Ternyata ponakan itu anak. Makanya yang nggak punya anak ya sedikit hisap, enteng. Deket sama ponakan gitu loh. Sama ponakan jangan jaim. Oh, sama orang seru sama ponakan kenapa? Ini nggak nemen nanti sama kita. Bikin asik gitu loh. Jadi sahabat ponakan gitu loh. Sampai dia asik ngobrol, nanti kebuka dia. Udah kayak anak, ya ponakan anak. Ya, makanya jangan main-main nih, ponakan itu anak, dahsyat. Ya, jadi jangan kita pesimis, nggak apa-apa, memang takdir mau bilang apa. Allah perankan kita sebuah permainan di atas dunia, orang yang nggak punya anak, nggak apa-apa. Orang mau punya anak, nggak punya anak mati pasti, betul. Entengin aja sudah. Ya yang penting ini kita dekat ponakannya anak, gitu lah. Bodoh, ini nulis surat ini kalau begini nih. Jadi kayak baca sertifikat kalau begini. Assalamualaikum Ustadz Subhan Wajir. Yang seperti diketahui di Masjidil Haram yang mulia ada orang-orang Indonesia yang cari duit dengan jalan sebagai CCHA, calon cium hajar aswad. Seaja nih. Dari zaman Orba sampai dengan zaman reformasi, askar Saudi Arabia tidak mampu memberantas CCHA tersebut. Pertanyaan saya, kalau melawan CCHA aja nggak becus, maka umat Islam bisa merebut Yerusalem insya Allah. Apa hubungannya gitu loh? Yerusalem sama CCHA gitu loh. Jangan begitu bahasanya ya. Ya, kalau bicara masalah CCHA, kemunafikan dan lain sebagainya seputar Masjidil Haram, nggak ada hubungannya sama askar Saudi gitu loh. Ya memang askar Saudi memang tidak tahu dan mungkin dia juga memang ada yang tahu, Allahu a'lam bishawab. Tapi kemaksiatan yang terjadi di sebuah tempat itu nggak bisa mewakili sebuah kegagalan yang ada di sekitarnya, gitu lah. Ya, bukan begitu bahasanya. Maka tugas kita untuk mengingatkan. Makanya bikin travel yang syar'i. Ya, mulai dari sekarang kita nggak bisa mencegah pabrik rokok Pak di Indonesia. Maka saya suka bilang, gimana antum mau banyak yang datang kajian, lawang iklan kajian kalah sama iklan rokok, betul? Rokok pakai baliho, antum kajian di Masjid Agung pakai broadcast, betul? Mana balihonya mana? Nggak ada yang tahu. Ini baik loh, menggiring masa untuk jadi orang soleh.
Semoga Allah muliakan kita dengan kemuliaan dalam ilmu yang kita tuntut. Kelak ini yang hadir di sini anti demo, anti mencaci maki pemerintah, betul? Anti bom bunuh diri. Bahkan kita giring masyarakat, yuk doakan presiden kita, yuk doakan bupati kita, wali kota kita, camat kita doakan, gubernur kita doakan. Karena doa rakyat yang terzolimi itu mustajab. Bukan hujatan, bukan cacian, bukan makian. Kebaikan nggak diekspos. Iya. Nah, kalau masyarakat sudah tahu tentang travel yang syar'i, ini CCHA ini nggak ngaruh. Tidak ngaruh, dan sekarang sudah mulai nggak ngaruh. Sehingga banyak sekali yang CCHA ya, CCHA ini datang ke saya ini ngomong, "Ustaz, Anda bisa bimbing travel kan, Ustaz?" "Kenapa?" "Udah kurang customer, Ustaz." Begitu katanya. Orang udah mulai paham. Kan bagus. Itu tugas kita, bukan tugas Saudi. Lawang itu rakyat kita, rakyat Indonesia kan yang di situ, betul? Orang Indonesia semua kan? Nah, saya kan kalau lagi di Arab muka saya kan saru. Saya kalau udah di Saudi itu pakai gamis, orang bilang saya bukan orang Indonesia sudah. Sehingga saya di belakang CCHA itu aman. Dia nawarin, "Ayo cium Hajar Aswad, Hajar Aswad, Hajar Aswad." Saya bilang, "Jangan mau, jangan mau." Saya bilang, saya tutup mulut saya, dia begini. Ya, makin banyak orang yang tahu itu salah, makin dijauhkan dengan sendirinya nanti. Jadi bukan cuma tugas Saudi, tugas kita, gitu ya. Kalau bicara masalah Yerusalem dan lain sebagainya, nggak usah khawatir. Bapak yang nulis ini kaji hadis tentang keutamaan sholat di 3 masjid. Apa? Masjidil Haram, Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. 100.000 kali lipat sholat di Masjid Haram, Masjidil Haram. 1000 kali lipat pahala sholat di Masjid Nabawi. 500 kali lipat Masjid Aqsa. Sampai kapan? Sampai kiamat. Betul. Sehingga hadis ini rahmatan lil alamin. Kalau akidah kita betul, kita yakin ini Allah bakal jaga Aqsa sampai kiamat. Jangan jadi khawarij yang berpikir buruk tentang Allah. Masa kita kalah sama Abdul Muthalib ketika ngelawan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Kalau ternak ini milikku, aku yang punya, aku yang ngangon. Kalau Ka'bah milik Allah, Allah yang bakal jaga. Abdul Muthalib paham itu. Kenapa kita orang Islam kok kalah paham sama mereka? Sehingga kita berorientasi jihad. Jihad diidentikan sama perang di Palestina, mengangkat senjata, pedang berdenting dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Kupas masalah jihad. Dzirwatus sanamihi al-jihadu fis sabilillah. Puncaknya agama ini jihad. Islam tahu, ulama tahu puncaknya agama jihad. Anda mau bicara jihad, bicara hukum selain jihad dulu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, kita ngomong jihad. Dan jihad kata Islam apa? Al jihadu fis sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad yang utama dengan hartamu, dengan jiwamu. Taklukkan dunia, jihad dengan hartamu. Tidak diidentikan jihad dengan perang di Palestina saja, tidak. Kalau memang kita nggak sampai ke Palestina, mulut jangan bosan, doakan para pejuang di sana. Kalau punya kemampuan silahkan. Anak pengen jihad di Palestina, bagus. Selama memang nggak membuat kezoliman. Anak pengen ikut ke Palestina, pengen jihad, dia bagus. Tapi udah mantap, insya Allah. Dia nggak tahu di Palestina itu orang-orang Yahudi, Bani Israel, atau orang-orang Palestina sendiri tuh tinggi-tinggi, gede-gede. Cuacanya juga ekstrim, dingin, panas, salju. Palestina dahsyat. Antum datang modal semangat, badan segini gitu loh. Jihad belum bangkis mula. Antum tuh bikin ruwet urusannya di sana gitu loh. Modal sabuk pengaman anti tembak dari guru antum pengen jihad, innalillah. Ya ndak bisa. Ya betul-betul berilmu. Kalau antum sanggup datang ke sana. Tapi yang lebih dari itu pun banyak. Makanya ketika ada seorang pemuda datang ke Rasul, ya Rasulullah, libatkan aku dalam jihad bersamamu. Pemuda yang keker, jago memanah,
pandai berpedang, pandai naik kuda, pemuda layaklah berjihad. Izinkan aku perang bersamamu ya Rasul. Kata Nabi, mau perang? Mau. Punya orang tua gak? Punya. Berbakti? Begitu kata Rasul. Lawang ini sama orang tua nggak akur, sama mertua diem-dieman mau jihad gitu loh. Ya nggak bisa. Allah kasih kemenangan buat orang yang layak. Makanya 3/4 dunia di tangan Umar bin Khattab. Bukan Umar tuh giant. Emang Umar tinggi. Syiar Alaman Nubal mengatakan kalau Umar bin Khattab duduk di atas kudanya, kakinya nempel ke tanah, tinggi, tapi tetap dia bukan giant. Dia lelaki yang bertubuh tinggi, berkulit putih pucat, berbadan kurus, mata sayu. Dijabarkan bahwa matanya sayu karena kurang tidur banyak tahajud. Kulitnya pucat pun karena banyak begadang. Badan kurus karena banyak puasa. Tapi kalau Umar sudah melangkah 100 langkah sebelum tujuan, iblis kabur. Umar lain sama kita, tiap langkah bareng setan, punya ide aja gitu loh. Nah, ya mau nyampe gimana kita? Jangan begitu bahasa agama gitu loh ya. Ya Allah yahdina insyaallah. Makanya mudah-mudahan ini semangat antum ini ya betul-betul bisa menginspirasi semuanya ini untuk mengerti bahwa CCHA itu salah. Yuk rakyat Indonesia, masyarakat di seputar Purwokerto, Purbalingga, Kebumen dan lain sebagainya, doakan rakyat Indonesia yang begini nih di Saudi. Semoga Allah kasih hidayah buat mereka. Karena nama baik negeri kita dirusak sama orang-orang yang seperti ini kan. Mudah-mudahan tidak ada lagi bangsa Indonesia yang seperti inilah insyaallah ya. Tanpa dihujat, tanpa dicaci, doakan mereka itu lebih baik buat kita. Nabi Muhammad dijadikan seorang Rasul di usia 40. Hikmah apa yang didapati dari ketetapan Allah tersebut? Panjang sekali ini urusannya nih ya. Tapi yang pasti ada masyiahnya Allah, bahwa umur 40 itu bentuk pendewasaan. Dulu ada Darun Nadwah. Dulu orang-orang Quraisy ketika Islam belum sampai kepada mereka pun, mereka punya kelompok orang-orang yang berusia 40 untuk membahas sebuah masalah. Karena orang-orang dulu meyakini umur 40 itu cukup dewasa untuk berdialog sesuatu yang bermanfaat. Wallahu alam bishawab. Si pengarang buku itu pun menjelaskan hikmah Allah berikan umur 40. Rasul menjadi Rasul karena sudah matang. Ya, betul-betul beliau menjadi orang yang layak untuk ditiru dan dicontoh. Sehingga umur 40 itu masa transisi di mana orang betul-betul bisa menggiring dirinya untuk baik. Walaupun tidak bisa kita katakan 40 itu penentuan stat, mau baik-baik mau enggak begitu. Karena terbukti kok sahabat Nabi Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah? Ayahnya Abu Bakar. Masuk Islam ketika Futuh Mekah. Turun dalil tentang mewarnai janggut dari Abu Quhafah kan. Lihiyatuhu kas-suhub. Jenggotnya seperti awan yang putih. Umurnya 80 lebih baru masuk Islam. Enggak ada yang enggak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Selama hayat masih dikandung badan, dunia ini alam kemungkinan. Maka yang paling bagus, jadikan dia sahabat dalam hidup kita. Dakwah dengan bahasa persahabatan itu enak sekali. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Taat pada mertua apakah sama hukumnya pada ortu? Jazakallah. Ya memang nggak bisa dibandingkan, tapi mertua itu mahram sampai kapan juga, betul. Antum bercerai dengan istri, ini mertua tetap nggak ada istilah kata hilang mahram, tetap mahram sampai kapan juga. Cuma memang orang mertuamu bukan orang tuamu, beda. Tapi berlaku hukum mahram. Sehingga berbakti kepada kedua mertua kita ya seperti kepada kedua orang tua kita. Cuma tetap jangan pernah orang tua kita terkalahkan sampai kapan juga, gitulah. Ustaz, bagaimana cara menjadikan orang tua sebagai sahabat tapi tidak menjadikan kita tidak sopan? Karena biasanya kan kalau sahabat terkesan belak-belakan. Ya nggak begitu bahasanya, akhi fillah. Kalau yang dikatakan persahabatan ini tetap dilihat usia.
Nabi mengatakan walakin sahibukum hadza khalilullah, tetapi sahabat kalian ini adalah kekasih Allah. Ketika Nabi bicara sahabat kepada sahabatnya, bukan berarti merendahkan dirinya, karena yang namanya sahabat dalam Islam ini manfaatnya dahsyat. Sahabat itu berkaitan dengan karakter orang yang disahabati. Ya, almaru ala dini khalili, orang tergantung agama sahabatnya. Jadi berkait sekali. Nah, yang dimaksud sahabat di sini sahabat yang mengerti bahwa apalah kalau bahasa ulama itu sadiquka man abkaka la man adhakak. Sadiquka man abkak la man adhakak. Teman kamu tuh teman yang menangisi kamu, bukan mentertawai kamu. Teman kamu teman yang menangisi kamu, bukan mentertawai kamu. Teman yang sedih kalau kamu berbuat salah, itu teman yang sejati, bukan malah setuju dengan kesalahan yang kau lakukan. Teman kalau kau lagi senang dia menjauh, kalau kau lagi susah dia mendekat, itu teman sejati. Bukan ada gula ada semut. Lagi senang pada kumpul, kamu susah orang kadang nengok, bukan. Teman yang sejati seperti itu. Makanya ke orang tua kita bersahabat, maksudnya apa? Kita tahu yang sahabat kita mau. Lawang yang namanya sahabat dispensasinya khusus kok. Kita punya mobil, orang lain sahabat kita yang make keserempet, untung sahabat. Saudara kita yang make kita ngamuk-ngamuk, betul? Kita nggak bersahabat sama saudara kita. Saya ribut sama saudara saat dia pakai mobil sampai pengok. Kemarin sahabat kamu nggak ngomel, ya temen, begitu bahasanya kan. Jadi kalau teman tuh ada dispensasi biasanya. Makanya kalau kita bisa bersahabat sama orang tua, ya seperti bahasa tadi, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Jadikan orang tuamu sahabat yang ma'ruf, yang transparan. Bangga pakai nama belakang orang tua, embel-embel bin fulan, bikin orang tua bangga. Hatta orang tua kita kafir, tetap binnya jelas. Jangan malu pakai nama orang tua, jangan malu. Ya mau perempuan mau laki tetap. Makanya nggak ada istilah kata embel-embel perempuan pakai nama suami, nama orang tua. Ya, begitu pula laki-laki embel-embel orang tua ini jangan malu, bangga punya orang tua. Anak fulan bin fulan, orang tua anak ini, tegas gitulah. Siapapun dia, ya inilah saya. Nah, tapi tetap indal fata mayakulu anada walaisal fata mayakulu kanabi. Pemuda itu yang berkata ini saya, bukan ini orang tua saya. Cuma bangga punya orang tua mereka gitu. Assalamualaikum. Bagaimana cara mendoakan ibu yang sudah meninggal dan bagaimana cara membahagiakan ibu, karena semasa hidup saya belum membahagiakannya. Ada bentuk bakti ke orang tua ketika dia sudah wafat. Tadi sudah sepintas. Yang pertama, yakni mandikan mayitnya, kafankan, sholatkan, kemudian bayarkan hutangnya, kemudian sambung tali silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya ketika hidup, kemudian hajikan dia, kemudian buatlah amalan-amalan yang berpahala bisa masuk ke lubang kubur dia. Ini bakti kita kepada mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ana ditinggal pergi sama ibu waktu umur 2 bulan. Sampai sekarang umur 37 tahun. Ana tetap mendoakan, akan tetapi ana pengen sekali membahagiakan beliau. Apa ana perlu mencarinya? Oh, ibunya masih ada ya? Ya harus mencarinya. Mohonlah kepada Allah, semoga Allah pertemukan kamu dengan orang tua kamu insyaallah. Dan saya mendoakan dari sinilah supaya kamu merasakan wangi kulit orang tuamu. Temui dia, temui, dan benar-benar memudahkan anda insyaallah ya. Karena apa artinya hidup kalau kita nggak dapat berbakti kepada kedua orang tua kita, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Seperti yang direncanakan, insyaallah manfaat buat saya pribadi, buat antum atau sekalian. Atau bisa dilihat kajian lebih dalam tentang bakti kepada kedua orang tua, buka di situs yang ada, Ustaz Subhan Bawazir Birrul Walidain, di browser dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa berpanjang bahasan.
Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Baik, bismillah jamaah sekalian, kita telah banyak menerima pertanyaan dan kita akan coba maksimalkan waktu untuk coba dibacakan satu persatu. Pertanyaan pertama Ustadz dari ibu-ibu di belakang, bagaimana menasihati suami yang masih merokok Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz dan tipsnya. Gimana nasihatin suami yang masih merokok Ustadz? Saya tidak tahu suaminya mana, saya tidak paham. Cara ngomong ke orang tuh beda-beda, ya nggak sama. Harus tahu karakternya ibu yang paham dia, ibu yang ngerti dia. Kalau sampai dia masih merokok, dia belum paham bahaya rokok, Bu. Dia belum tak paham murkanya Allah tentang rokok ini. Wala tulqu anfusakum ila tahluka. Jangan masukkan dirimu dalam sesuatu yang berbahaya, betul? Dokter mana yang bilang rokok nggak berbahaya? Udahlah akui itu bahaya. Belum lagi perokok pasif di kiri kanannya. Saya sih alhamdulillah Ustaz, udah tahu saya tidak rokok lagi, tak berhenti sudah, alhamdulillah. Cuma saya nge-vape sekarang Ustaz, gitu loh. Lah yang nge-vape bukan rokok tuh knalpot motor gitu loh. Langsung aja ke knalpot motor saya lebih gedean itu. Heran. Padahal satu hari dia bakar 20.000, itu kalau dikumpulin sebulan itu 600.000 loh. Dan setahun 7,2 betul? Juta. Itu tiap tahun bisa motong sapi Bali itu. Ini tidak pernah korban tiap tahun, rokok aja tuh. Padahal kalau dia mau disiplin 2 kali beli rokok 2 bungkus sampai 40.000 50.000, sehari 50.000, sebulan 1,5 juta, 10 bulan 15 juta, 20 bulan umroh sama istri. Masya Allah. Kalau mau. Cuma yang mau bilang apa? Kalau masalah rokok ini kan yang ditawarkan bukan rasa tapi gaya. Makanya susah. Orang yang ninggalin rokok karena gaya, bukan rasa. Dan iklannya semua banyak. Ya mau bilang apa? Kesadaran diri yang penting. Ya mulai kita berpikir, tiap bulan sudahkah kita ngasih ke orang tua kita 7,2? Apa? Tiap tahun. Sudahkah kita korbankan kambing buat orang tua kita? Sudahkah tiap bulan kita kasih fakir miskin 600.000 minimal? Kalau belum, yuk malu lah. Itu kan harta titipan Allah, betul? Allah bakal tanya nantinya. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah, ya. Semoga Allah kasih hidayah insyaallah. Dia omongin baik-baik, Bu. Atau diajak kajian kayak gini nih. Kajian begini nggak berasa, hampir 2 jam nggak ngerokok ini kan, alhamdulillah. Harus sering-sering nih kajian supaya paling tukang rokok yang kesel, wis nggak laku kalau gini banyak kajian ini. Cuma paling tidak lama-lama sadar ternyata betul-betul enak, hidup sehat tuh enak. Hidup sehat itu enak. Ya kita bisa nyaman di mana saja kita mau. Wallahu a'lam. Ya sekedar mengingatkan dalam syariat itu kan, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli shalah. Kalau nak memberatkan umatku suruh sikat gigi sebelum wudu dan sholat. Kita mau nyebut nama Allah, kalau mulut kita kotor, setan suka sama mulut yang kotor. Makanya gampang berbohong karena banyak nikotin. Setan suka sekali sama mulut yang kotor. Setan gak suka sama mulut yang bersih. Ini bahasa agama. Maka ini butuh disiplin diri kita lah untuk meninggalkan. Kita doakanlah mudah-mudahan yang masih merokok bisa hilang kebiasaan merokoknya insyaallah, ya. Buat yang belum, ya udah jangan coba-coba. Semoga Allah jaga kita insyaallah, ya. Masya Allah. Taib. Baik Ustadz, mohon izin pertanyaan berikutnya. Ini dijawab. Pada beberapa pertanyaan yang sama, Ustadz mohon nasihatnya bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang tempat tinggalnya jauh Ustadz, dari seorang ibu Ustadz. Barakallah. Fin, tadi buat yang suami yang rokok kasih gantungan kunci nih Fin. Siap, Ustadz. Mudah-mudahan manfaat, nanti bisa dilihat channel-channel kita insyaallah, ya. Baik. Bagaimana berbakti kepada kedua orang tua yang tempat tinggalnya jauh? Di surat Al-Isra ayat 23 itu perintah wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada kedua orang tua dalam kondisi ihsan. Ihsan itu ada tidak ada mereka. Jadi ada mereka, kita berbakti, temuin tiap hari, cium tangannya, ajak ngomong yang membahagiakan dia, qaulan karimah. Sama orang tua jangan ngomong yang ruwet-ruwet, bikin dia senang. Sampai anak tuh dinanti kedatangannya. Kalau jauh bagaimana Ustaz? Sekarang sudah nggak ada yang jauh sebenarnya. Kita bisa video call sama mama kita kok. Anak orang kita bisa beliin handphone, pegawai kita beliin, orang tua beliin yang paling canggih. Buat apa nih mahal-mahal nak? Buat kita video call mah. Aku tuh nggak bisa nggak ngeliat muka mama kalau 1 hari saja mah. Bikin dia senang. Orang tua dibahagiain.
Tiap pagi telepon, kalau perlu kuping ini nggak mendengar kecuali suara orang tua yang pertama. Bukan kolokan, itu hak orang tua. Assalamualaikum ma, waalaikumsalam, masya Allah. Subahul khair ma, subahul nur. Mama gimana pagi ini, sehat ma? Alhamdulillah ya Allah. Dengar suara mama tuh masya Allah ma, sejuk, nyaman. Orang tua tuh seneng digituin. Nah kalau orang tua sudah seneng, Allah seneng sama kita. Ma ini akhir bulan, apa yang mama butuhkan mama bilang. Apalah artinya harta yang saya punya kalau nggak kebagian buat mama? Mama nomor satu, mama mau apa? Seneng. Ma aku ada bisnis ma. Doakan kalau gol nanti tak tuntun mama muterin Ka'bah, kita tawaf nanti insya Allah. Seneng. Coba hayalkan dulu dah, hayalkan buat orang tua coba. Ini kadang-kadang kita ngayal aja nggak ada buat orang tua. Gimana mau berkah? Nah jadi sebenarnya berbuat baik sama orang tua tuh nggak lihat waktu, nggak lihat jarak pun tidak. Selama dia masih ada, jaga nama baiknya. Kita pengen berbuat dosa, ingat di belakang kita ada nama orang tua kita, Fulan bin Fulan. Sehingga kita punya rem, berbuat baik seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Naam, taib. Syukran Ustaz. Ini yang tanya tadi, kasih juga gantungan boleh Vin. Nanti suruh buka channel kita dan lihat bagaimana berbakti pada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Baik Ustadz, mohon izin pertanyaan berikutnya masih banyak dari ibu-ibu. Ustadz mohon nasihatnya bagaimana hukum menimbun harta. Maksudnya suami bersikeras untuk berinvestasi. Kami sudah memiliki tanah di 2 tempat, rumah 1 dikontrakan, tetapi kami masih mengontrak Ustadz, dan kami belum haji tapi sudah mendaftar. Bagaimana cara menasihati suami? Ana nggak tahu juga kenapa suaminya begitu, bingung ana jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Misi dan visi rumah tangga dia yang tahu. Kalau memang efisiensinya ngontrak lebih murah ketimbang punya rumah dan maintenance-nya, ya sudah, nggak ada masalah. Toh pada akhirnya kita tinggalkan juga rumah kita, betul? Wallahu a'lam. Coba sih tanya visi dan misinya. Karena tidak salah orang ngontrak kan, walaupun dia punya rumah. Karena dia bicara maintenance. Sama dengan orang punya mobil, pakai Grab, pakai Gojek atau apalah, pakai online itu ya. Nggak ada masalah kalau efisiensinya mendingan pakai online ya, asalkan sistem online ini yang dipertanyakan. Kita jalan macet bakal ganti oli ruwet lah ahsan pakai umum ya, itu kan males, nggak ada masalah kan, bukan nimbun harta, dipakai mungkin sesekali boleh-boleh aja. Saya nggak tahu manajemennya, tapi saya berhusnuzon, mudah-mudahan suaminya punya niat baik insya Allah ya. Ibu omongin aja baik-baik bu, insya Allah Allah kasih yang baik buat kalian insya Allah. Wallahu a'lam. Vin, ini saya pengen tanya nih sebelum lanjutkan pertanyaan ini, kan kita kegiatan ini kan pakai rencana lama ya, kegiatan di Nurul Jannah ini, sehingga diiklankan banyak yang datang ke tempat ini dari luar ya. Anda pengen tahu siapa yang datang kemari tujuannya belajar sementara rumahnya paling jauh? Ada Vin? Foto? Silakan Pak Ustadz yang paham daerah sini, paling jauh dari mana Ustadz? Silakan. Antum di mana? Surabaya. Surabaya mana sebenarnya? Surabaya situ aja. Ada yang di luar Surabaya datang? Mana? Tuban. Oh masya Allah, Tuban. Antum di luar dari mana? Tuban juga. Yang sudah jangan disamain. Yang lebih jauh dari Tuban, ibu-ibu ada, tolong panitia. Ada yang jauh gak tuh ibu-ibu, dari mana tuh? Tuban paling jauh. Solo ada? Itu Solo jujur datang buat kajian. Apa buat jalan-jalan ke Surabaya sekalian mampir? Ini Pak, tolong Pak, yang datang kemari memang buat kajian. Datang memang buat kajian. Tuban buat kajian. Atau datang buat kajian? Oh masya Allah. Ada yang lebih jauh dari Tuban? Tidak ada. Alas ya. Tuban ganti ongkosnya bro. Masya Allah. Barakallahu fiik. Antum ambil amplop, itu ada ongkos buat antum, semoga manfaat insyaallah ya. Pulang pergi antum wis digratisi sama Nurul Jannah ini masyaallah. Ada yang datang kemari kajian ini mengorbankan bisnis kaki limanya, kaki lima loh ya. Ya gorengan, bakso, cilok, apalah. Ya pokoknya dia biasa dagang pagi, ada kajian tutup dulu. Biasa dagang pagi. Antum apa? Apa? Nasi Padang. Oh, nggak pagi malam pun buka berarti ya. Cuma tutup dulu Pak. Oh masya Allah. Ada lagi yang lain?
Apa Pak? Nasi goreng jualnya siang? Oh pagi? Oh Masya Allah. Antum tutup dulu buat kajian. Oh Masya Allah. Lihat Pak pengorbanan belajar itu Pak, Masya Allah. Makanya kita yang jadi pegawai punya income lebih, ya Allah belajar tuh malas, heran itu. Ini ada yang jelas mengandalkan dagang harian, tutup karena buat kajian, Masya Allah. Ada yang lain? Atau apa? Sekolah. Libur gara-gara jangan balas tuh. Itu gorengan mangkal Pak ya? Apa dorong Pak? Nasi goreng mangkal apa dorong? Rumah ya? Oh Masya Allah ya. Ada yang datang nggak pada hari ini bawa keluarga paling banyak? Bawa keluarga paling banyak ada? Berapa orang? 5. Berapa orang Pak? 4. Oh. Ini banyakan 5 Pak, 4 ya. Yang lebih dari 5 orang ada? Ada yang datang sekarang bawa keluarga, suami, istri, anak, mertua, apa datang rame-rame buat kajian. Ada? Paling banyak berapa Pak? 4 ini 5 Pak. Ya. Yang lebih dari 5 ada? Ibu-ibu ada di belakang bawa anak, atau mungkin bapak bawa keluarga, bapak, istri, anak-anak, tabilah itu. Oh Masya Allah. 5 semuanya. Oh Masya Allah. Berarti ini yang paling banyak ya. Masya Allah. Oke. Tadi yang kaki 5 saya pilih nasi goreng karena nggak ada tawaran Pak. Kalau restoran Padang banyak tawaran nih ya. Tapi saya salut sama Bapak. Saya kasih gantungan kunci juga, nanti Bapak bisa diambil di depan ya. Kalau buat yang tutup nasi goreng boleh diganti amplopnya. Kemudian yang keluarganya paling banyak ini cuma 5 orang. Yang lain nggak ada nih 5. Bro ganti ongkos bro biar bisa jajan nanti. Masya Allah. Dan yang terakhir yang saya tanya nih, siapa yang datang kemari kajian usianya paling tua? Buat contoh yang muda Pak. Fadal Pak, berapa usianya? Soal 81 kajian. Ini masih muda, males kajian kelewatan. Ini Bapak 81 kajian. Ada yang lebih dari 81? Nggak ada, saya yakin ini. Terus paling tua 81 ya Pak. Mohon maaf ini Pak, tanpa mengurangi respek ya, ini ada sedikit uang buat contoh ke anak-anak muda Pak. Terserah Bapak mau apain itu uang, pokoknya buat jajan cucu atau buat sedekah, buat apa, kami kasih hadiah karena paling tua ini datang kajian. Masya Allah ya. Dan tolong doakan Pak, tolong doakan kita yang muda-muda ini biar istiqomah Pak, belajar agama dengan baik, jadi generasi bangsa yang bermanfaat buat negerinya insya Allah Pak ya. 2 orang tua itu mustajab kok ya. Tapi lanjutkan pertanyaan Vin. Baik, syukran Ustadz. Dan mohon izin Ustadz, ini kembali curhatan suami istri Ustadz. Masya Allah. Ustadz, jika segumpal darah baik maka akan kembali baik semua atau kalbut, seperti itu Ustadz sampaikan tadi. Ustadz mohon, saya mau minta tolong Ustadz. Suami saya kalau marah selalu mengumpat atau berkata kasar. Padahal alhamdulillah beliau sudah belajar cukup lama. Apakah artinya hati suami saya masih tidak baik? Minta tolong nasihatnya Ustadz. Catatan, kebetulan suami saya hadir di sini Ustadz. Itu yang saya bilang, saya sudah punya feeling dari pertama betul. Jadi kalau pun ngaji, sudah ikut kajian di mana-mana, cuman masih ngelihat yang nggak baik, dengar yang nggak baik, hatinya nggak baik. Kalau ngomong sama istri kasar, sama anak nggak baik. Kenapa? Hatinya nggak baik. Hatinya nggak baik sudah. Sementara Nabi mengatakan khiyar, lelaki yang baik itu yang paling baik sama perempuannya. Ya, ini spontanitas akan terjadi. Orang kalau ngelihat yang nggak baik, dengar yang nggak baik, hatinya nggak baik. Ya suami punya alasan, habis istri saya bikin mancing saya emosi. Dia lupa itu kan rumah sorga. Sorga nggak ada yang memancing emosi. Ibu juga jangan jadi penyebab. Sudah tahu suami mulutnya nggak baik, ya jaga supaya tetap baik. Gimana caranya? Ada kerjasama. Ya mudah-mudahan melalui ibu dia tetap baik. Ya, jadi tolong disiplinkan diri. Saya cuma khawatir Pak, kita ini pemimpin di rumah tangga kita, anak niru kita Pak. Anak itu duplikator paling hebat Pak. Contoh yang paling gampang, anak minjem handphone, kita kasihnya ngelempar, besok kita minjem handphone dia pun dilempar Pak. Anak itu peniru paling jago Pak. Kita ngomong kasar sama anak, jangan heran kalau satu waktu dia bakal kasar sama kita Pak. Hati-hati.
kita nih membuat tontonan yang menuntun, sadar nggak sadar. Makanya kalau mulut bakal nggak baik, keluar kata-kata yang nggak baik, mendingan istighfar. Astagfirullahaladzim, keluar rumah jangan dihadapin. Karena sunnah dalam Islam ini kalau emosi berdiri duduk, masih emosi berwudu, masih emosi sholat, masih emosi berbaring, masih emosi keluar, jangan dihadapin. Jangan terpancing. Islam ini nggak gampang diwarnai. Kalau kira-kira kita gampang emosi, ya jaga diri kita supaya nggak emosi. Karena khawatir membuat tontonan yang menuntun. Ya, semoga Allah jaga Bapak insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Taibin. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Selanjutnya juga masih dari seorang muslimah di belakang Ustadz. Mohon maaf Ustadz, saya mau bertanya, bolehkah saya melanjutkan studi di luar negeri, tepatnya di Cina Ustadz? Karena kemarin saya sempat mendengar katanya seorang muslim tidak boleh menuntut ilmu di negeri non-muslim. Bagaimana nasihat Ustadz dan mohon tanggapannya? Terima kasih. Iya, nasihat ulama memang seperti itu. Karena melihat mudaratnya. Orang berprinsip tuntutlah ilmu ke negeri Cina, itu bukan hadis, itu pepatah yang dibuat-buat. Ilmu ada di Mekah dan Madinah. Lawang nabinya di Mekah Madinah, bukan di Cina, betul? Cuma saya nggak heran bisa dirubah oleh orang-orang penikmat 2,5% Cina ini, gitulah. Sehingga bisa dirubah. Ilmu di Cina dari mana? Tidak ada sudah. Ya, ilmu di negeri Islam tuntut di sana. Itu pun prosesnya pakai mahram buat perempuan. Jangan sampai nuntut ilmu dengan cara yang haram. Karena Imam Syafi'i mengatakan al ilmu nur wa nurul la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya Allah. Cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Maka khawatirnya perjalanan maksiat tanpa mahram, tinggal di negeri yang bermaksiat, hilanglah kemuliaan ilmu tersebut. Saran saya sih hindari. Karena ilmu bukan di sana tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Dan selanjutnya Ustadz, termasuk tadi yang Ustadz sempat bahas tentang riba. Jikalau di sebuah keluarga terlanjur pernah meminjam peminjaman di bank, lalu setelah tahu hukumnya untuk coba melunasi sekaligus tidak mungkin karena harta yang dimiliki saat ini tidak cukup untuk melunasi. Apa yang harus dilakukan Ustadz? Mohon nasihatnya. Iya, orang yang sudah terjebak dalam sistem riba, akad manajemen riba, bagaimana setelah dia paham haramnya riba, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Dalil mengatakan wada' ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa riba. Artinya selesaikan yang ada, jangan dimulai lagi. Karena prosesnya memang seperti itu. Terlanjur ada hutang, syukur bisa bayar langsung. Kalau enggak cicil untuk dihilangkan. Ya. Jadi jangan sampai malah saya kredit rumah dan mobil, setelah saya paham itu riba, saya sengaja menghindar, nggak mau bayar. Jangan gitu. Masalah akhirnya buat antum, bakal berlipat ganda tuh utangnya itu ya. Syukur ada yang bisa menutupi, atau dicicil, karena saya nggak sanggup buat bayar cash. Anda gharim, layak dapat zakat. Yang begini layak dapat zakat, karena dia nggak mau menutupi. Jadi zakat boleh kasih dia untuk bisa menutupi riba dia itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustadz, pertanyaan kembali berikutnya masih dari ibu-ibu di belakang. Ustadz, bagaimana hukum suami setiap marah selalu bilang cerai, namun ketika sudah reda atau damai suami mengingkari perkataannya, dan walaupun suami sudah dinasihati suami juga mengingkari? Bagaimanakah solusi menghadapi suami seperti itu, dan apakah status pernikahannya masih sah Ustadz? Mohon nasihatnya. Ya Allah, ibu lagi yang nanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau memang dia mengatakan cerai dalam kondisi sadar dan tidak emosi, disaksikan oleh orang yang mendengar, istri dilaporkan ke kita dan kita mendengar gini, sah perceraian. Kalau dia mengatakan cerai dalam kondisi tidak emosi. Tapi kalau dia emosi, gugur hukum cerai dengan emosi. Tapi yang jadi masalah dia sering. Nah, pendapat ulama berkhilaf dengan kata-kata sering ini. Harusnya diambil sikap, Pak, nikah itu menghalalkan kemaluan yang diharamkan, cerai juga mengharamkan kemaluan yang dihalalkan. Jadi tolong jangan gampang mengatakan cerai dalam pernikahan kita. Kalau kita laki sejati udah nggak kuat, ceraikan secara resmi. Ngapain diulang-ulang cuma buat ngancem? Itu perempuan bukan laki-laki itu. Kalau laki-laki nikah resmi, cerai resmi. Kamu sering mengulang kayak gini, saya tanggung dosa sama Allah, sudah, yuk kita ke pengadilan, kita cerai. Laki itu. Sehingga mencerainya nggak pakai perasaan. Saya sudah ceraikan, Zat.
Loh kapan? Kemarin. Di mana? Di rumah. Ada saksi gak? Ya nggak ada. Emang sah? Feeling saya sah. Feeling? Anda nikah resmi kok cerainya nggak resmi? Ya cerai resmi, kesian. Dia kan juga pengen nikah lagi atau bagaimana? Toh dalam perceraian ada yang namanya masa iddah. Mudah-mudahan dengan masa iddah tersebut dia minta maaf dan bisa merujuk lagi kan? Iya. Jangan gampang mengatakan kata cerai. Ini sifat munafik. Setelah itu nggak mau mengakui, ya, akhirnya rumah tangganya nggak jadi sorga. Yang ada keributan, anak melihat broken home, nggak nyaman mencontoh orang tua. Ya sudahlah, berilmulah sebelum berumah tangga, itu lebih baik. Allahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Dan pertanyaan berikutnya menjama atau menggabungkan beberapa pertanyaan yang senada Ustadz. Ustadz mohon nasihatnya bagaimana cara menasihati orang tua yang masih kurang dalam agama, masih mengikuti budaya kesyirikan dan juga ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan. Mohon tips dan nasihat dari Ustadz bagaimana mendakwahi orang tua. Taib. Bicara dakwah kepada kedua orang tua kita ini Quran yang ngajarin. Kata Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu mengajarkan kesyirikan, kemaksiatan, dia berbuat dosa, jangan patuhi dia. Fala bukan wala, fala cepat jangan patuh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi jadikan dia sahabat yang baik. Nah, ternyata berdakwah ke orang tua itu menjadikan dia sahabat. Nah, sahabat itu menyiapkan maklum buat sahabatnya. Coba kita kalau mau ketemu sahabat, dandan rapi, siapin makanan yang enak, minuman yang enak, janjian di kafe, di tempat yang enak. Kenapa kita mau orang tua nggak pernah begitu? Coba sekali-kali siapkan baju bagus buat orang tua kita, suruh dia pakai. Mau kemana? Saya pakai baju bagus sayang. Aku pengen jalan sama mama sama papa dalam kondisi yang rapi. Kita cari restoran yang enak yuk, kita ngomong baik-baik. Orang tua terpincut sama kita. Kumpulin uang, tabung, diam-diam, surprise nanti umroh bersama mereka, tawaf sambil dinasihatin, duduk di makam Ibrahim sambil berdoa. Lihat, ajak dia untuk sa'i, berdoa di sofa dan marwah. Pagi habis sholat subuh syuruk sambil melihatin Ka'bah. Pak, ya Allah betapa enaknya kita berakidah dengan tauhid yang baik. Coba seperti teman lah. Sekali-kali bawakan makanan, minuman yang dia suka sambil berdakwah. Bohong orang tua hatinya nggak suka sama kita. Kita pengen merubah nggak ngasih keuntungan, susahnya kita di situ. Kita nih ngeliat orang tua kayak ngeliat ATM pengen gesrek aja gitu loh. Akhirnya sebatas keperluannya nggak sampai dakwah sudah. Orientasi kita ini cuma ngeliat umat banyak ngambil keuntungan, ngasih, jangan money oriented. Unfik alik. Infakkan, sedekahkan. Allah sedekahkan kita. Rubah mindset kita. Rubah mindset kita. Kalau melihat sesuatu, apa manfaat saya? Bukan apa manfaat itu, bukan begitu bahasanya. Mulai bermanfaat buat yang lain. Orang tua sama. Buat mereka nyaman, bikin mereka menanti kedatangan kita. Sampai longo, ada apa bu? Anak mau datang. Ya Allah dia datang. Orang tua senang kita datang. Ini enggak, orang tua pucat. Kenapa bu? Anakku mau datang, ya Allah dia datang. Waduh. Tidak sampai dakwah ke orang tua kita. Allahu a'lam. Nah. Baik Ustadz, dan mohon izin pada jamaah, ini pertanyaan terakhir Ustadz. Ustadz mohon nasihatnya, kedua orang tua saya sudah meninggal sejak saya masih kecil Ustadz. Mohon nasihatnya amalan seperti apa yang bisa saya kerjakan untuk meringankan dosa orang tua dan juga bisa memberikan manfaat kepada kedua orang tua saya Ustadz. Barakallahu fiik. Naam. Ya sekedar informasi, nggak semua pertanyaan dibaca kan? Tapi kita ada channel link sekarang di Al-Azifi channel, itu ada langsam bersama Ustadz, langsam pagi bersama Ustadz Subhan. Itu kegiatan yang saya buat setiap pagi, membacakan bacaan yang tidak terbaca. Ya, jadi bisa dilihat nanti di channel tersebut, di Al-Azifi channel ada langsam pagi Ustadz Subhan, membaca pertanyaan yang tidak sempat kebaca karena waktu yang nggak memungkinkan ya. Kalau kita punya orang tua yang sudah wafat, entah apa yang dia pernah lakukan dalam kehidupan dia, yang paling baik kita paham, anta wa maluka li abika, kau dan harta amal soleh yang kau miliki adalah milik orang tuamu. Jadilah anak yang soleh. Kewajiban anak kepada orang tua yang sudah meninggal, yang pertama yakni memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan, kemudian membayarkan hutang piutangnya, menyambung tali silaturahmi dengan teman-temannya yang soleh. Kemudian dia juga betul-betul
paham bahwa dengan bergaul sama teman-temannya dulu tahu kelas orang tuanya. Dilala orang tuanya punya kesalahan, dia mewakili meminta maaf. Karena fungsi anak untuk menutupi aib orang tuanya. Sisanya berbuat baiklah. Dengan cara apa? Hajikan dia. Dengan cara apa? Membuat sebuah prasasti hidup. Bikinkan masjid atas nama dia. Dan lainnya. Banyak sekali. Itu bisa dilihat di berbakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat. Di channel kita ada itu ya. Nanti bisa dilihat. Coba dikasih gantungan kunci deh. Nanti ada channel yang untuk dilihat kembali itu. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah.